Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Dewa Gede Krisnawardana, MPM 20160017. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ridho Agung Juwantara yang telah memberikan waktu atau kesempatan kepada saya untuk menjelaskan hasil rangkuman saya, yang materi yang pertama akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran, dan materi yang kedua yaitu akan membahas tentang prinsip belajar, dan materi yang terakhir akan membahas tentang komponen-komponen pembelajaran. Materi yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, di mana pengertian belajar adalah suatu proses ataupun suatu kegiatan dan bukan suatu hasil ataupun suatu tujuan. Belajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan keadaan sengaja ataupun dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep ataupun suatu pemahaman ataupun pengetahuan baru, sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa maupun dalam bertindak. Secara psikologis, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-ciri belajar yang pertama yaitu terjadinya perubahan tingkah laku yang baik yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Yang kedua yaitu perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya menetap ataupun permanen. Yang ketiga yaitu proses belajar umumnya membutuhkan waktu yang relatif cukup lama ataupun tidak sebentar. Yang keempat yaitu proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu adanya perubahan yang terjadi secara sadar. Tujuan belajar. Benjamin S. Bloom menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif yang berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ranah psikomotor, mencangkup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual ataupun motorik. Tujuan belajar juga sebagai acuan untuk menjalankan suatu program tertentu agar program tersebut dapat berjalan dengan lurus ataupun mengikuti arus yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu sebagai pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar dan suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran lebih bersifat teknis, di mana diperlukan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik pembelajaran, mengalokasikan waktu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan antara belajar, mengajar, dan pembelajaran, di mana yang pertama yaitu dilihat dari segi definisi. Belajar adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di lingkungan sekitar sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang lebih bersifat positif. Yang kedua yaitu mengajar. Mengajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan adanya komunikasi dari pendidik ke peserta pendidik sebagai usaha untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu dari segi pelaku dan peran pelaku, di mana belajar yaitu pelakunya siswa atau peserta didik, perannya yaitu sebagai penerima informasi. Yang kedua yaitu mengajar, di mana pelakunya yaitu guru atau pendidik, di mana peran pelakunya yaitu sebagai penggerak atau pembimbing dan motivasi atau fasilitator. Yang ketiga yaitu pembelajaran,
di mana pelakunya yaitu guru dan siswa atau pendidik dan peserta didik, di mana peran pelaku yaitu sebagai sarana dan prasarana suatu kegiatan mengajar. Selanjutnya yaitu persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran, di mana yang pertama yaitu saling mendukung untuk perubahan tingkah laku siswa yang ke arah positif dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, serta berlangsung dalam satu waktu dan satu lingkungan yang sama. Yang kedua yaitu mengajar adalah kegiatan yang memancing siswa untuk belajar. Maka tidak akan ada yang namanya belajar jika tidak ada tindakan mengajar. Kedua ini pastinya saling berkaitan dan merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar dapat dilakukan secara individu ataupun satu arah. Belajar merupakan suatu proses yang tanpa disadari berjalan terus dari kita lahir hingga akhir hayat. Sama halnya dengan mengajar. Jika pendidik pasif dalam menyampaikan suatu informasi atau suatu motivasi, sedangkan siswa tidak meresponnya, maka hal ini bisa disebut dengan interaksi satu arah. Lain halnya dengan pembelajaran yang terjadi jika adanya interaksi timbal balik antara peserta didik maupun pendidik. Materi selanjutnya yaitu prinsip belajar, di mana prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik atau guru dengan siswanya, agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran berjalan dengan baik. Adapun prinsip-prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell 1961 sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan, di mana maksudnya ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan tugas dalam belajarnya, maka akan mengalami kesulitan atau keputusasaan, yang termasuk kesiapan antara lain yaitu kematangan atau pertumbuhan fisik, hasil belajar yang baku, dan motivasi serta lain-lainnya. Yang kedua yaitu prinsip motivasi, di mana motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhannya. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi, di mana persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Salah satu contoh hal penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip persepsi yang pertama yaitu seseorang menafsir lingkungan sesuai dengan tujuan, sikap, alasan, pengalaman, kesehatan, perasaan, dan kemampuannya. Yang keempat yaitu prinsip tujuan, di mana tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip tujuan. Yang pertama yaitu tujuan seyogianya mewadahi kemampuan yang harus dicapai dan mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan guru dan murid seyogianya sesuai atau sama-sama seimbang. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan retensi. Adapun yang dipelajari dalam situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut disebut dengan retensi. Berkenaan dengan proses transfer dan retensi, ada beberapa prinsip yang harus diingat, yakni retensi. Seseorang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis di mana proses belajar itu terjadi. 7 yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan yang mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam belajar
kognitif ini. Antara lain, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individual yang ada. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif, di mana proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru yang meliputi dasar asli untuk bentuk dari sikap, emosi dorongan, dan minat individu. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar afektif yakni hampir semua aspek kehidupan mengandung aspek afektif. Yang kesembilan yaitu prinsip dasar psikomotor, di mana prinsip ini menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Prinsip ini mengandung dua aspek, yakni aspek mental dan aspek fisik. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip belajar psikomotor, yakni pengembangan psikomotor anak tertentu terjadi tidak beraturan. Yang ke-10 yaitu prinsip evaluasi. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip evaluasi, yaitu evaluasi memberi arti pada proses belajar dan memberi arahan baru bagi peserta didik. Jadi selanjutnya yaitu komponen pembelajaran, di mana pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komponen pembelajaran adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan tersebut. Adapun bagian-bagian komponen, menurut H. Malik ada 7 komponen dalam pembelajaran, di mana satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran yang lainnya, seperti bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, sumber dan evaluasi, dan lain-lain. Adapun nilai-nilai tujuan dalam pengajaran di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidik mengarahkan dan membimbing kegiatan pendidik dan peserta didik dalam proses pengajarannya. Yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada pendidik dan peserta didik. Yang ketiga yaitu memberi pedoman dan petunjuk kepada pendidik dalam rangka memilih dan menentukan metode mengajar. Adapun macam-macam tujuan pendidik menurut Langeveld dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua yaitu tujuan khusus, yang ketiga yaitu tujuan tak lengkap, yang keempat yaitu tujuan sementara, yang kelima yaitu tujuan intermediate, yang terakhir atau yang keenam yaitu tujuan insidental. Kedua yaitu peserta didik atau siswa, di mana siswa adalah pelaku belajar dalam proses pembelajaran dan juga merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran. Siswa memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Ada yang bertipe visual, ada yang bertipe auditif, dan lain-lain. Maka seharusnya pendidik atau guru menyiapkan atau menyediakan bahan pembelajaran yang bersifat alternatif dan variatif untuk melayani perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga yaitu pendidik atau guru atau tenaga pendidik. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, maka guru harus merancang pembelajaran secara baik dalam arti mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, karakteristik siswa, menetapkan materi, dan memilih metode dan media dalam pembelajaran. Keempat yaitu materi pembelajaran, di mana bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Ada dua hal pokok dalam penguasaan bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan penguasaan bahan belajar pelengkap, di mana penguasaan bahan pokok ini menyangkut pada bidang studi yang dipegang sesuai dengan profesinya atau disiplin ilmunya. Yang kedua yaitu bahan pelajaran pelengkap atau penunjang, adalah bahan yang dapat membuka wawasan seorang pendidik agar dalam mengajar
dapat menunjang penyampaian bahan pelajaran pokok. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru atau peserta atau pendidik dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Pun metode yang dapat digunakan oleh guru, yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua yaitu metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat yaitu metode demonstrasi, yang kelima itu metode eksperimen, dan metode-metode lainnya. Metode pembelajaran dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu kelompok yang bersifat monologis atau kelompok yang menekankan kepada aktivitas guru dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu kelompok yang bersifat dialogis, yaitu kelompok yang menekankan interaksi dua arah di mana guru dan siswa sama-sama aktif atau sama-sama berhubungan timbal balik. Yang terakhir yaitu kelompok yang bersifat kreatif, di mana kelompok ini menekankan kepada aktivitas siswa sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Yang keenam yaitu metode pembelajaran. Ada 2 bentuk metode pembelajaran yang sering digunakan, yakni pembelajaran tatap muka, di mana guru sebagai informan atau informasi harus berusaha menginformasikan materi pembelajaran secara jelas bagi siswa. Yang kedua yaitu metode pembelajaran jarak jauh, di mana media pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk bahan pembelajaran yang dipersiapkan untuk belajar mandiri seperti modul, audio atau radio, dan lain-lain. Adapun fungsi media pembelajaran dalam proses komunikasi pembelajaran antara lain yaitu berperan sebagai komponen yang membantu memperjelas materi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat pembelajaran lebih menarik atau lebih efektif dan lebih objektif atau realistik. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran, di mana merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Dengan adanya evaluasi hasil belajar, dapat ditetapkan boleh atau tidaknya siswa melanjutkan belajar ke tingkat yang lebih tinggi atau harus mengulang lagi. Jadi, dari komponen inilah pembelajaran dapat diperoleh suatu rekomendasi, suatu kebijakan, dan suatu keputusan pembelajaran, baik kebijakan program pembelajaran, proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Itu tadi hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.